Ya, oke. Jadi obat saluran cerna, ya. Bahasa Inggrisnya itu gastrointestinal tract, ya. Saluran cerna itu kalau bahasa Inggrisnya gastrointestinal tract, ya. Ada obat namanya antasida, ini ya, ini antasid, ya, antasida. Antasida itu sesuai namanya dari kata-kata anti asid, ya, obat anti asam, ya, atau obat yang melawan asam. Jadi obat ini bersifat basa. Jadi antasida itu bersifat basa. Nah, antasida ini mungkin Anda pernah mendengar obat seperti Proma, ya, Milanta, itu antasida. Ya. Obat yang digunakan untuk apa? Menetralkan asam lambung. Jadi antasida itu adalah obat yang digunakan untuk menetralkan ini ya, neutralization, ya, menetralkan asam lambung. Asam lambung itu di parameternya adalah H positif ini. H positif ini asam lambung. Kalau dulu mungkin kamu dengarnya itu asam lambung itu HCl, ya. Jadi HCl itu asam lambung, asam klorida sebenarnya. Nah ini saya ngomongnya asam lambung aja ya, ini H positif. Jadi setiap orang punya asam lambung ya. Nah ini untuk orang yang terkena MAH ya dinetralisir dengan suatu senyawa yang sifatnya basa yang namanya antasida. Jadi antasida ini basa bereaksi dengan asam. Ya. Asam kalau bereaksi dengan basa kan jadi garam. Ya. Garam itu netral, tidak asam dan tidak basa. Jadi kalau senyawa yang netral itu pH-nya 7. Ya. Kalau asam pH-nya di bawah 7, itu asam. Ya. 5, 4, 3 itu asam. Kalau basa itu di atas 7, ya. 9, ya. 8,5, 10 itu adalah basa. Itu ya, jadi mungkin dulu Anda sudah pernah belajar ya, ketika di SMP maupun di SMK, di SMA, apa yang dinamakan basa dan apa yang dinamakan asam. Itu pertama apa? Antasida ya. Antasida. Antasida itu ada 3 ya, natrium bikarbonat ya, atau NaCO3, kalsium karbonat atau CaCO3, ya, magnesium hidroksida atau MgOH2, dan aluminium hidroksida atau AlOH3. Ini adalah apa namanya itu? Antasida. Jadi antasida itu sekali lagi adalah obat yang bisa menetralkan asam lambung. Nah, ini digunakan untuk mengobati peptic ulcer. Apa itu peptic ulcer? Peptic ulcer itu adalah kondisi di mana saluran cerna itu mengalami eradikasi atau mengalami iritasi. Ya, jadi saluran cerna itu kalau parah namanya eradikasi. Eradikasi itu pendarahan ya di saluran cerna karena dia itu iritasi tapi sudah luka. Namanya ulkus ya. Ulcer atau ulkus. Jadi ini adalah tentang obat bahasa orang awam itu MAH ya. Bahasa awamnya itu MAH atau gastritis ya, gastritis atau MAH ya. Jadi kalau kita bilang ada penyakit MAH itu berarti dia ulkus peptik ya, atau peptic ulcer. Peptic ulcer atau MAH atau gastritis ya. Itu adalah sama, sebenarnya hampir sama. Yang kedua namanya acid secretion reducer. Obat jenis kedua namanya acid secretion reducer. Atau kalau diterjemahkan itu adalah obat yang menurunkan sekresi asam. Ya, obat yang menurunkan sekresi asam. Jadi jumlah asamnya itu diturunkan, dikurangi sama obat ini. Sehingga dinamakan acid secretion reducer. Nah, acid secretion reducer itu ada 2 golongan. Ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah proton pump inhibitor ini. Proton pump inhibitor. Yang kedua adalah H2 antagonis. Ini H2 antagonis ya di sini dan ini proton pump inhibitor. Nah, kenapa dinamakan proton pump inhibitor? Karena obat ini menghambat kerja dari proton pump inhibitor. Sesuai dengan namanya, proton pump inhibitor itu adalah suatu senyawa yang bisa memompakan proton. Ya, pom itu pompa ya. Dia memompakan proton. Jadi aslinya ini ya
Itu suatu reseptor atau suatu tempat yang ada di dalam saluran cerna yang bisa memompakan proton. Proton itu sama dengan H positif atau asam. Jadi ini adalah tempat di dalam tubuh kita yang bisa memproduksi asam atau memompakan asam. Ya. Nah, ada obat yang bisa mencegah atau menghambat ya produksi asam itu. Namanya obat acid secretion reducer, yaitu proton pump inhibitor. Inhibitor itu menghambat ya, inhibitor itu menghambat, pump itu memompakan, ya. Proton itu H positif. Ya. Jadi obat ini adalah obat yang menghambat produksi H positif atau proton. Obatnya ada 3 ya, nanti catat ya. Omeprazol ya, lansoprazol dan pantoprazol. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, ada namanya pantoprazol ya. Itu adalah proton pump inhibitor. Kemudian yang kedua ada namanya H2 antagonis ya, H2 antagonis. Nah, H2 antagonis itu sama kerjanya dengan proton pump inhibitor, yaitu menurunkan asam lambung atau menurunkan sekresi asam lambung. Ini di sini. Jadi ini adalah suatu tempat di dalam tubuh kita, yaitu reseptor atau tempat yang bisa memproduksi asam. Ya. Namanya H2. Ya, namanya reseptor H2. Ini reseptor H2 namanya. Reseptor ini atau tempat ini bisa menjadi pabrik ya, atau pusat untuk mengeluarkan asam. Nah, H2 ini ya, atau reseptor ini, jadi ini reseptor ya, itu distimulasi ya, dipicu ya, diaktifkan ya, dipicu, distimulasi oleh histamin. Ya, histamin. Histamin ini adalah senyawa yang bisa mengaktifkan atau memicu ya, reseptor H2 sehingga reseptor H2 itu menghasilkan banyak asam atau asam lambung. Oleh karena itu namanya ada yang menamakan H2 histamin antagonis. Tapi kalau disingkat H2 antagonis saja. Nah, H2 antagonis itu ada 3 obatnya ya, dicatat ya. Ada 3 yaitu simetidin, ranitidin, dan famotidin. Yang dicatat ya. Simetidin, ranitidin, dan famotidin. Ya, jadi kita sudah dapat 2 ya. Obat ya, yang pertama obat yang menetralkan asam lambung, namanya antasida. Yang kedua adalah obat yang menurunkan sekresi asam lambung atau acid secretion reducer, yaitu proton pump inhibitor dan H2 antagonis. Nah, digunakan untuk apa? Itu digunakan untuk mengobati gastritis atau peptic ulcer atau MAH. Bapak, Ya. izin Pak, ada teman kami yang belum di ACC. Ya, oke, sebentar. Makasih Pak. Belum di ACC. Berapa orang itu Mbak? Saya enggak. 3 ya? Iya Pak. Aduh. Ya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Kemudian yang ketiga ada obat yang namanya itu mucosal protektan ya, mucosal protektan. Ini ya. Mucosal protektan atau melindungi mukosa. Melindungi mukosa atau mucosal protektan. Ya. Di dalam saluran cerna, ya, di dalam saluran cerna ada lapisan yang melindungi dinding saluran cerna dari asam, ya, melindungi dinding saluran cerna dari serangan asam lambung yang dinamakan mukosa. Mukosa itu warnanya yang biru ini, ya. Itu namanya mukosa. Yang biru ini mukosa. Yang biru ini namanya mukosa ya ini. Di sepanjang ini namanya mukosa atau mukus atau mukosa.
Nah, yang biru-biru ini tuh lapisan ya, lapisan yang melindungi apa? Melindungi dinding saluran cerna dari serangan asam lambung atau asam atau proton. Mukosa. Nah, mukosa itu bisa berlubang. Ya ini. Bisa berlubang atau luka. Namanya ulkus. Ulkus itu yang warnanya ini. Apa namanya ini? Coklat ya. Ini namanya ulkus atau ulcer ya. Nah, ini yang namanya gastritis itu ini. Yang namanya MAH itu ini. Jadi MAH itu adalah suatu luka atau lubang ya atau ulkus yang ada di dalam dinding saluran cerna. Sehingga dia merusak mukosa. Jadi mukosa ini rusak. Ya, dilubangi oleh apa namanya itu gastritis ini. Gitu ya. Nah, ada obat yang namanya mucosal protectant ya, mucosal protectant. Obat yang melindungi mukosa. Obat yang melindungi mukosa. Ada 3 ya obat yang melindungi mukosa ini ya. Jadi obat ini membentuk dinding yang melapisi. Jadi obat ini kerjanya di sini, di lukanya ini. Nempel di sini, lengket, ya, nempel, lengket, sehingga dia melindungi dari saluran cerna. Karena kalau enggak dilindungi ini sakit ya, nyeri. Karena ini kan luka. Kalau dia kena asam, itu dia nyeri di sini. Kalau dia kena asam lambung, nyeri, sakit. Kalau ditempeli atau dilapisi dengan obat-obat ini, dia tidak akan kena langsung. Ya, tidak akan asam lambungnya tidak mengenai langsung. Namanya obatnya mucosal protectant atau obat yang melindungi mukosa gitu ya. Ada 3 ya, sukralfat. Ya, ini sukralfat, bismut dan misoprostol. Ya, sukralfat, bismut dan misoprostol. Ini namanya apa? Mucosal protectant. Itu ada 3 ya. Jadi sekarang kita ada 3 obat ya. Obat pertama namanya antasida, ya. Obat kedua yang namanya itu acid secretion reducer atau obat yang menurunkan sekresi asam lambung. Yang keempat adalah obat yang melindungi mukosa atau mukosa protectant. Nanti masing-masing itu ada beberapa obat yang terkandung di dalamnya. Dan yang keempat, Helicobacter pylori eradication. Helicobacter pylori eradication. Ya, atau obat yang menghambat ya atau membunuh ya atau mematikan Helicobacter pylori. Helicobacter pylori ini digambarkan ini ya seperti apa? Spiral ini. Ini ada spiral ya. Ini adalah bakteri. Ya. Bakteri namanya apa? Bakterinya Helicobacter pylori. Jadi di dalam saluran cerna itu ada bakteri patogen atau bakteri penyakit yang bisa memakan. Dia memakan mukosa. Jadi mukosanya itu dimakan sama bakteri ini. Sehingga lama-lama mukosanya akan berlubang seperti ini. Nah, Helicobacter itu bisa dibunuh atau dimatikan atau diobati dengan 3 macam obat. Namanya triple terapi. Karena obatnya ada 3 dinamakan triple. Ya. Yang pertama bisa memakai kombinasi antara omeprazol, clarithromycin, dan amoxicillin. Clarithromycin itu antibiotik, amoxicillin itu antibiotik. Omeprazol adalah ini. Omeprazol ya ini obat yang bisa menurunkan apa? Acid secretion reducer atau golongan proton pump inhibitor itu omeprazol. Plus clarithromycin itu antibiotik, dan plus amoxicillin adalah antibiotik juga. Jadi kalau ada orang itu kena infeksi Helicobacter pylori, ya, dicek di lab ada bakterinya, ya, dia terkena MAH, ya, ada bakterinya, dia harus diobati dengan 3 macam obat atau namanya triple terapi, yaitu omeprazol, ya, omeprazol itu penurun asam lambung, clarithromycin dan amoxicillin yang merupakan antibiotik. Bisa juga ya kalau nggak pakai clarithromycin juga bisa ya. Omeprazol, kombinasi antara omeprazol, amoxicillin dan metronidazole. Ya, jadi triple terapi ada 2 pilihan ya. Ada 2 pilihan. Pilihan pertama itu omeprazol plus clarithromycin plus
amoksisilin. Ya, jenis macam kedua yaitu omeprazol plus amoksisilin plus metronidazol. Ini adalah terapi untuk penyakit gastritis atau penyakit ulkus atau penyakit MAH yang disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Jadi sekarang Anda bisa membedakan 4 macam obat yang digunakan untuk mengobati ulcus pepticum atau MAH atau gastritis, yaitu antasida, kemudian acid secretion reducer atau obat yang menurunkan asam lambung atau asam. Yang ketiga adalah mucosal protectant, obat yang melindungi atau melapisi mukosa dari serangan asam. Nah, itu adalah obat-obat apa? Ini kalau saya gambarkan adalah obat-obat yang digunakan untuk mengobati gastritis atau peptic ulcer atau MAH. Ya, kemudian ini dijelaskan juga di sini ya mengenai obat-obatnya ya. Yang pertama adalah misoprostol. Ya, misoprostol itu termasuk obat mucosal protectant, ya, tadi masih ingat ya. Termasuk golongan obat prostaglandin analog. Ya. Termasuk golongan obat prostaglandin analog, ya, dan digunakan untuk mengobati orang yang kena MAH karena sering minum obat-obat nyeri. Jadi gini ya, obat-obat nyeri itu, ya misalnya asam penamat, antalgin, ya, ibuprofen, aspirin kalau diminum dalam jangka panjang itu menyebabkan kena penyakit MAH. Ya, terjadi ulkus, ya, karena obat ini mengiritasi saluran cerna, ya, seperti asam penamat, ya, antalgin, ibuprofen itu dia mempunyai sifat iritatif, ya, sehingga bisa menyebabkan ulkus atau luka pada saluran cerna. Nah, misoprostol, ya, misoprostol ini adalah obat yang digunakan untuk tadi orang yang kena MAH, ya, karena dia sering minum obat nyeri. Obat nyeri itu di sini NSAID ya namanya, non steroid analgesik antiinflamasi drugs, ya. Non steroidal analgesik antiinflamasi drugs. Ya, ini NSAID. Ya, kemudian juga di situ bisa dibaca ya bahwa apa namanya itu? Ya, oke ya. Acid secretion ini sudah. Kemudian selain misoprostol ya, acid secretion itu ada namanya itu ya. Sukralfat ya, sukralfat itu melindungi dari serangan asam lambung ya, sukralfat. Ya, ini nanti bisa dibaca lagi ya. Kemudian antasida ini saya bahas sedikit ya antasida. Antasida itu kan ada yang namanya bikarbonat ya tadi ya, NaH2CO3. Nah, ini adalah antasida yang sifatnya itu mudah larut dalam air. Oleh karena dia itu mudah larut dalam air, maka dikatakan di sini efeknya cepat. Ya. Nah, itu adalah bikarbonat, ya. natrium bikarbonat atau sodium bikarbonat. Dan yang kedua magnesium hidroksida atau MgOH2. Nah, obat ini mempunyai sifat laksansia. Ya, magnesium itu mempunyai sifat laksansia. Apa itu laksansia? Laksansia itu adalah obat yang menyebabkan kita itu laksansia itu adalah obat yang menyebabkan kita itu sering BAB gitu ya. Mempunyai efek laksatif ya. Jadi kita itu akan lebih sering BAB, laksatif. Atau buang air besar. Kalau aluminium hidroksida, ini ya.
ini menyebabkan konstipasi. Konstipasi itu nggak bisa BAB. Kalau magnesium itu membuat kita itu sering BAB ya, atau efek laksatif. Kalau aluminium itu menyebabkan kita itu kesulitan BAB, itu kebalikannya. Ya, kebalikannya. Nah, kemudian oleh karena sifat yang berlawanan itu, ya, yang satu menyebabkan diare, yang satu menyebabkan konstipasi, jadi kan itu sifat yang berlawanan, bertentangan atau berlawanan. Maka obat ini dicampur ya biasanya agar sifat-sifat itu netral. Dicampur yaitu kalau kamu lihat obat-obat MAH ya itu mesti kombinasi antara magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Jadi obat-obat MAH itu ya adalah kombinasi ini ya. Mungkin Anda bisa lihat di sini screen-nya. Ya, obat-obat MAH itu adalah, coba lihat ini Milanta ini ya. Milanta. Nah ini perhatikan ini Milanta. Bisa lihat ya screen-nya ya, ini Milanta. Milanta itu adalah kombinasi antara aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Di mana kalau magnesium hidroksida itu menyebabkan efek sering BAB, kalau aluminium itu menyebabkan menderita konstipasi atau BAB-nya jarang. Sehingga kalau dicampur itu netral ya. Tidak ada efek laksansia dan tidak ada efek konstipasinya. Enggak ada. Jadi netral. Ya, oke, itu mengenai apa namanya itu? Obat-obat yang digunakan untuk mengobati gastritis ya, atau peptic ulcer atau gastritis. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah tentang obat-obat yang digunakan untuk penyakit lain ya. Di sini saya bacakan aja langsung ya. Di sini ada suatu gambar, ya, ada gambar tentang penggunaan obat-obat di saluran cerna yang lain. Ya. Yang pertama adalah laksansia, ini laksansia atau laksatif. Nih. Apa itu laksatif atau laksansia? Laksatif atau laksansia itu adalah obat yang digunakan untuk mempermudah BAB. Ya, mempermudah buang air besar, namanya laksatif atau laksansia. Penyakitnya namanya konstipasi. Konstipasi itu penyakit yang terjadi karena orangnya kesulitan BAB. Standarnya itu nggak bisa BAB 4 hari. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa BAB 4 hari itu dikatakan dia terkena konstipasi. Jadi besok kalau kamu punya anak ya, itu kalau nggak bisa BAB 2 hari itu nggak ada masalah, hari normal. Tapi kalau sudah 4 hari, ya, berarti itu menderita konstipasi. 4 hari atau lebih itu berarti dia menderita konstipasi. Nah, obat-obat laksansia itu ada 4 jenis ya, ada 4 macam. Ya, ini saya bacakan aja. Ya. Yang pertama adalah bulk. Nah, ini bulk. Bulk ini kalau diartikan itu obat itu kalau diminum dia menyebabkan tinjanya itu membesar tinjanya. Membesar tinjanya. Yang akibatnya kalau tinjanya membesar itu lebih mudah dikeluarkan. Contohnya ini brand ya. Brand itu dari gandum ya. Dari gandum itu brand. Itu bulk ya, bulk laksatif. Ya, jadi bulk laksatif itu adalah obat yang bila diminum bisa membesarkan apa namanya itu tinja sehingga dia bisa membantu memudahkan BAB. Yang kedua, diuretik osmotik. Ya, diuretik osmotik. Ya, diuretik osmotik itu adalah diuretik yang bekerja dengan cara ini ya. Ini sama lihat ini ya, diuretik osmotik adalah diuretik yang bekerja dengan cara osmosis. Diuretik osmotik adalah obat yang bekerja dengan cara osmosis. Osmosis adalah suatu perpindahan senyawa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran yang semi permeable. Contohnya apa ini? Contohnya ini di sini ya.
Contohnya sorbitol nih, sambil baca, sambil dilihat nih. Tampilannya sorbitol, ya, laktulose, sorbitol, laktulose, kemudian magnesium sitrat. Ini adalah obat-obat laksatif golongan osmotik. Ya. Coba lihat yang ini ya. Nah ini laksatif. Ya. MGSO dan garam Inggris. Ya, jadi ditambah ya. Saya ulangi ya. Jadi diuret itu laksatif golongan osmotik ya, laksatif atau laksansia golongan osmotik. Ya, ini ada di sini. Contohnya apa? Contohnya adalah garam Inggris atau magnesium sulfat, ya, sorbitol, ya, laktulosa, magnesium oksida dan sebagainya. Ini adalah osmotik, diuretik osmotik gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini saya kembali lagi ke sini. Yang ketiga, diuretik stimulan. Nih, diuretik stimulan. Kenapa dinamakan diuretik stimulan? Karena obat ini menstimulasi ya, atau merangsang pergerakan dari saluran cerna. Nah, jadi kalau orang kesulitan BAB itu kan saluran cernanya kan tidak aktif, ya. Sehingga harus diaktifkan, ya, distimulasi, namanya stimulan laksansia atau stimulan laksatif. Contohnya apa? Bisakodil, ya, Dokuset, gliserin atau gliserol. Ya. Ini adalah obat-obat yang menstimulasi saluran cerna agar aktif, sehingga bisa memudahkan memudahkan pengeluaran BAB. Ya. Ya. Bisakodil ini mungkin Anda pernah dengar ya, itu dulkolak ya. Bisakodil itu dulkolak. Jadi obat-obat ini bekerja dengan cara stimulan, ya, stimulasi atau stimulan. Nah kemudian ini saya kasih contoh aja ya, biar gampang mengingatnya. Ini dulkolak ya, dulkolak. Sebentar. Ini saya ambil dari internet ya. Contoh-contoh obat. Ya, ini gambarnya enggak jelas. Nah ini nanti saya jelaskan lagi. Ini tadi ya sukralfat tadi, masih ingat ya, ini sukralfat. Misoprostol ya. Ini bismut. Jadi ini adalah mukosa protektan ya. Sukralfat, sitotek atau misoprostol dan skantoma. Skantoma itu isinya bismut. Ya, kita kembali lagi ke sini. Kemudian yang keempat, golongan pelunak tinja atau facial substancer atau pelunak tinja. Contohnya Dokuset, ya, Dokuset dan minyak kacang. Ya, jadi minyak kacang atau Dokuset itu adalah obat yang digunakan untuk mengobati kesulitan BAB, ya, yang termasuk golongan pelunak tinja atau facial substancer, pelunak tinja. Jadi pelunak tinja itu ada Dokuset, ya. Dokuset itu ini ya, seperti contoh aja ya, Dokuset, Bisakodil ya ini ya, Bisakodil sambil dicatat ya, Bisakodil, Dokuset, castor oil itu minyak jarak, ya. Aloe vera itu lidah buaya. Jadi lidah buaya itu bisa digunakan untuk mempermudah BAB, ya, melancarkan BAB. Jadi aloe vera, castor oil itu minyak jarak, Bisakodil itu dulkolak, atau tadi minyak dari kacang tanah. Ya itu adalah obat laksansia
Ya, jadi ada 4 ya laksansia itu ya. Bulk laksansia yaitu gandum, osmotik laksansia yaitu garam Inggris atau MgSO4, dan laktosa yaitu adalah contoh dari diuretik osmotik. Kemudian stimulan, diuretik stimulan itu yang menstimulasi pergerakan dari dinding saluran cerna itu adalah contohnya adalah gliserol, bisakodil, dan dokuset. Kemudian pelunak tinja itu contohnya adalah dokuset juga, dan tadi ada ya, ada yang lain ya ini. Pelunak tinja itu ada, kalau yang lihat tabelnya ini, pelunak tinja itu ada dokuset, gliserin, dan mineral. Nah, itu adalah penggolongan obat-obat, apa namanya itu? Penggolongan obat-obat laksansia. Nah ini ya, ini coba lihat ini dulcolaktol. Ya. Dulcolaktol itu isinya laktolosa. Ya, laktolosa, dulcolaktol. Nah ini nanti kita bahas. Kemudian ya, yang kedua ya dari bab ini adalah dissolved gallstone. Artinya dissolved gallstone, artinya menghancurkan batu empedu. Jadi ada obat yang bisa menghancurkan batu empedu. Batu empedu itu bahasa Inggrisnya gallstone. Gallstone itu batu empedu. Jadi obat ini bisa melarutkan atau menghancurkan batu empedu. Contohnya apa? Ureodioxylic acid atau asam ureodioxycholic. Ureodioxycholic acid atau asam ureodioxycholic. Ya, nama dagangnya itu Ordaflac ini ya. Jadi mungkin Anda pernah ya. Ada orang yang beli ini Ordaflac. Ordaflac itu adalah asid ureodioxycholic acid atau Ordaflac. Atau obat yang menghancurkan batu empedu. Ya, itu mengenai Ordaflac ya. Oke, kemudian saya lanjutkan ya. Jadi ini ya, dissolved gallstone atau obat yang menghancurkan batu empedu. Kemudian yang lain adalah ini anti-inflammatory drugs ya, atau obat anti-inflammatory drug yaitu dalam penyakit inflammatory bowel diseases ya. Jadi ada penyakit namanya inflammatory bowel diseases. Itu artinya adalah penyakit di mana ususnya itu mengalami peradangan atau inflamasi. Namanya adalah inflammatory bowel diseases. Nah, obatnya ada satu yang bisa kita kenal yang namanya adalah prednison nih. Prednisolon ya, prednisolon saya blok aja ya. Jadi prednisolon itu digunakan untuk mengobati apa? Inflammatory bowel disease. Ya. Nah, kemudian antispasmodik. Ya, ini ada istilah namanya antispasmodik. Apa itu antispasmodik? Antispasmodik itu adalah obat yang digunakan untuk mengobati kejang pada otot. Jadi obat yang digunakan untuk mengobati kejang pada otot. Ya, atau antispasmodik. Spasmodik itu kejam ya. Ya ini contohnya nggak usah nulis ini ya contohnya ya. Kamu nulis saja contohnya adalah papaverin. Papaverin itu adalah obat antispasmodik. Atau obat untuk mengurangi kejang. Kemudian yang kelima adalah antimotility drugs. Ya, sesuai dengan namanya, antimotility drug itu adalah obat yang memperlambat atau menghentikan aktivitas dari usus. Ya, sehingga dia dikatakan antimotility. Kalau ususnya normal, ya itu nanti BAB-nya juga lancar. Ya. Tapi kalau obat ususnya itu lambat, ya itu namanya konstipasi. Dan obatnya ya ini, golongan ini obat laksansia.
Nah, anti-motility drug itu yang penting adalah ini, loperamid. Ya. Loperamid ini adalah anti-motility drug. Jadi kalau kamu minum loperamid ini ya, minum obat ini, nanti mungkin 2 hari nggak bisa BAB. Ya. 2 atau 3 hari nggak bisa BAB karena dia menghentikan sama sekali. Ya. Apa namanya itu? Gerakan saluran cerna atau motilitas saluran cerna. Motilitas itu gerakan. Loperamid ya, namanya loperamid. Obat anti motility atau anti motilitas. Ini ya, ini saya kasih lihat ya. Loperamid. Nah ini Primperan ini. Primperan ini adalah nama paten ya, nama generiknya adalah metocloopramid. Ini adalah anti motility. Nah, anti motility itu biasanya digunakan untuk penyakit mual muntah, ya, mual muntah. Jadi anti motility itu tadi digunakan untuk anti motility itu digunakan untuk mengobati diare, saya salah ngomong. Saya ulangi ya, kalau untuk mual muntah itu nanti obatnya lain. Jadi anti motility itu adalah obat diare, ya. Anti motility itu adalah obat diare. Kenapa kok diare itu diobati dengan anti motility? Karena diare itu gerakan ususnya itu cepat banget. Jadi diare itu gerakan ususnya cepat banget, sementara kalau konstipasi gerakan ususnya hampir atau sangat lambat. Ya, kalau konstipasi ini kan obatnya ini ya, namanya laksansia. Tapi kalau anti motility ini obatnya beda ya, berlawanan dengan obat-obat laksansia. Karena efeknya berlawanan. Kalau laksansia itu menstimulasi, kalau anti motility justru berusaha menghentikan gerakan dari usus. Nah, anti motility drug yang terkenal namanya loperamid. Ini ya, loperamid. Loperamid ini adalah obat anti motility yang banyak sekali dipakai secara luas di Indonesia. Bisa juga pakai kodein ya, bisa juga pakai morfin, tapi yang banyak dipakai adalah loperamid. Ya, dipakai adalah loperamid. Ya, itu mengenai obat anti motility. Jadi saya ulangi ya, ada obat yang namanya laksansia itu untuk konstipasi ya. Nama lainnya itu laksatif ya atau laksansia. Kemudian obat anti motility itu untuk diare atau anti diare. Kemudian obat untuk obat untuk inflammatory bowel syndrome ya, atau peradangan pada saluran cerna itu diobati dengan prednisolon tablet atau prednisolon tablet. Kemudian obat yang menghancurkan batu empedu namanya ureodeoxycholic acid, itu adalah obat yang digunakan untuk menghancurkan batu empedu atau gallstone. Batu empedu atau gallstone. Nah, ini ada penjelasannya ya di sini ya. Ada penjelasannya, mungkin nanti bisa Anda baca kembali, tapi akan saya nerangkan sekilas ya. Ini ada penjelasan terkait dengan materi di atas ya. Nah, ini saya blok ya. Ini kalau anti motility itu ada 2, yaitu metocloopramid dan domperidone. Ini adalah obat yang digunakan untuk mual muntah. Ya, obat yang digunakan untuk mual muntah. Metocloopramid dan domperidone. Obat yang digunakan untuk mengobati mual dan muntah. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah saya lanjutkan ya. Ini saya bacakan, coba Anda lihat di screen ya. Tapi saya terjemahkan langsung. Obat yang digunakan sebagai obat antiemetik atau obat mual muntah. Jadi nama lain dari mual muntah itu adalah antiemetik. Ya, nama lainnya. Jadi antiemetik itu obat mual muntah ya.
Nah, obat mual muntah itu ya contohnya adalah metoclopramid atau mungkin domperidon tadi ya, domperidon dan metoclopramid. Anda lihat di sini ya. Jadi obat mual muntah itu yang di sini itu adalah domperidon dan metoclopramid. Nah, kemudian ada di sini ada tambahan ya, ada tambahan namanya diphenhydramin. Diphenhydramin. Diphenhydramin itu kalau di Indonesia namanya Antimo ya. Antimo itu diphenhydramin. Itu juga masuk golongan antiemetik atau mual muntah. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah ini ondansetron, ya, granisetron dan dolasetron. Ini digunakan untuk mencegah mual muntah ya, karena kemoterapi. Jadi kemoterapi itu adalah obat untuk mengobati kanker. Ya. Kalau disuntikkan itu biasanya menyebabkan mual muntah. Nah obatnya adalah ini ondansetron, granisetron dan dolasetron. Kalau diphenhydramin ini digunakan untuk mual muntah ringan, ya, misalnya untuk perjalanan. Diphenhydramin. Dan kalau tadi ya metoclopramid, domperidon itu juga bisa digunakan untuk mual muntah secara umum. Ya. Kalau mual muntahnya umum itu pakai metoclopramid, tapi kalau agak berat ya, mau operasi setelah atau pasca operasi itu pakai ini. Ondansetron, ya, granisetron dan dolasetron. Oke ya, jadi saya ulangi lagi ya, biar tidak bingung. Materi yang kedua tadi kita sudah belajar yaitu obat-obat apa saja mual muntah ya. Obat mual muntah itu ada metoclopramid, ya, ada domperidon untuk mual muntah biasa, kemudian ada granisetron, ya, ada ondansetron itu untuk mual muntah sebelum atau sesudah orangnya kemoterapi. Kemudian untuk mabuk perjalanan itu ada obat mual muntahnya sendiri tadi ya. Ada obat mual namanya diphenhydramin ya untuk mabuk perjalanan Antimo ya. Oke, kemudian untuk yang lain adalah anti diare. Nah, anti diare itu contohnya adalah loperamid. Anti diare itu masuk dalam golongan antimotility. Ya, loperamid ini adalah obat yang memperlambat gerakan saluran cerna. Kalau motility ini adalah obat, kalau antimotility itu anti diare, kalau motility obat mual muntah. Oke, kemudian yang lain mengenai obat diare ya, obat diare tadi. Jadi obat diare itu kan tadi pakainya obat diare itu loperamid ya. Ini anti diare drug loperamid. Ini loperamid adalah obat diare ya. Jadi kalau ada orang diare ya, BAB terus itu harus di stop, dihentikan diarenya itu dengan minum loperamid. Nah, kemudian untuk tadi ya inflammatory bowel diseases ya, itu contohnya Crohn diseases itu obatnya adalah prednisolon ini ya. Ini prednisolon yang bisa blok Jo. Crohn diseases adalah salah satu jenis dari inflammatory bowel diseases. Obatnya adalah prednisolon. Kemudian kalau orang itu mengalami dehidrasi, jadi orang itu kalau diare kan keluar airnya terus ya. BAB-nya itu air. Lama-lama dia mengalami dehidrasi. Nah, untuk mengobati namanya diobati dengan oralit. Ya, oralit itu adalah oral solution ya, yang mengandung elektrolit dan glukosa. Disingkat oralit. Oral solution yang mengandung elektrolit dan glukosa. Namanya apa? Rehidrasi terapi atau terapi rehidrasi. Jadi kalau ada orang karena diare kemudian sampai pucat itu ya, sampai pucat karena dia semalaman sampai BAB sampai lebih dari 6 kali misalnya. Itu kan pucat, itu namanya dehidrasi. Kekurangan cairan. Dehidrasi itu diobati dengan oralit ya. Oral solution mengandung elektrolit dan glukosa. Ya, kemudian kalau diarenya itu karena kuman ya.
diarenya karena kuman, misalnya kuman disentri ya, kolera atau disentri. Jadi disentri itu menyebabkan diare juga ya. Tapi diarenya karena kuman, bukan karena yang lain-lain. Itu diobati dengan antibiotik. Ya, misalnya ciprofloxacin. Ciprofloxacin adalah obat yang digunakan untuk diare yang disebabkan oleh kuman. Yaitu mengenai materi obat diare ya. Kemudian ini ada berapa ya yang saya blok ya. Ada kalau magnesium sulfat itu garam Inggris ini ya, ini garam Inggris. Ya, itu jadi materinya 2 tadi ya, saya singkat ya, saya berusaha menyingkat-singkat, dihafalkan aja sesuai dengan gambar ini ya. Sesuai dengan gambar ini. Oh ya, ini tambahan satu ya, antispasmodik tadi sudah ya, antispasmodik itu contohnya adalah papaverin. Ya. Antispasmodik itu contohnya adalah papaverin. Coba kita lihat di sini ya, antispasmodik. Ya. Kemudian ya oke, mungkin materinya itu aja ya, udah cukup banyak ya, udah 1 jam lebih saya ngomong ya. Materinya udah